kualitas bahasa Inggrisnya udah oke dan mau di-upgrade ya that's fine kalau mau sounds like a native kan. Cuma yang masalahnya adalah ketika masih baru awal banget belajar gitu, tiba-tiba dia kayak mempressure dirinya sendiri untuk aduh harus kayak native nih. Dan itu menurutku salah satu yang ganggu sih untuk anak-anak yang baru dan there's no shortcut aja gitu, nggak ada yang jalan pintas aja tiba-tiba hari ini belajar bahasa Inggris besoknya udah jago, nggak ada yang kayak gitu. Good morning, Movie. Thank you so much ya udah hadir di Teman Bicara Damai. Nah, edisi kali ini itu tentang kita bahas tentang bahasa Inggris nih. Pokoknya serba-serbi bahasa Inggris dengan Movie. Nah, mungkin untuk memulai Teman Bicara Damai episode hari ini, kita kenalan dulu nih Movie. Barangkali teman-teman yang nonton ini kan belum tahu siapa sih ini ada seseorang gitu yang berkenan hadir dan sharing untuk hari ini. Nah, mungkin aku kenalin dikit dulu kamu, nanti boleh kamu Mm-mm. tambahin ya. Jadi, Iya, Bo. mm-mm. Oke, jadi teman-teman ini adalah Movie. Movie itu ada salah satu temanku yang saya ketemui di saya pernah bertemu atau terlibat langsung dengan Movie di kegiatan Waisili yaitu pertukaran pemuda se-ASEAN dan Timor Leste. Dan Movie juga penulis juga. Jadi dia suka nulis-nulis tuh di koran-koran, di digital media kayak gitu tentang tentang eh, opininya tentang suatu topik dan itu ditulis dengan bahasa Inggris. Terus baru-baru ini juga MUP itu juara juara apa? Juara bikin poster. Poster Oke. dalam bahasa Inggris. Dan banyak lagi kesempatan yang didapat MUPI lewat bahasa Inggris. Nah, mungkin itu dari aku nih, MUPI. Ada yang mau ditambahkan nggak terkait perkenalannya? Iya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Waalaikumsalam an warahmatullahi honor wabarakatuh. untuk bisa diundang untuk di podcastnya Kak Damai. Aku lihat tuh seriesnya udah banyak banget ya Kak Damai. Dan kita sebenarnya kemarin kemarin tuh udah pernah tektokan. Gimana nih? Kayaknya seru nih kalau kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Tapi waktunya belum pas dan kayaknya pagi ini emang waktunya ya kayaknya di timingnya kayaknya hari ini banget ya untuk itu. Perkenalkan tadi udah dikenalin sih sebenarnya. Nama saya Mufi, nama lengkapnya Mufi Datunisa, tapi people address me as Mufi. Sekarang saya domisili di Sulawesi Selatan, teman-teman. Kalau ada yang pernah mendengar kata Bone gitu kan. Eh, Bone tuh berapa jam dari Makassar. Soalnya kan kalau kita bahas Sulawesi Selatan, mostly orang-orang cuma taunya Makassar ya, gitu kan ya Kak. Nah, Bener-bener. ada nih salah satu perempuan dari Bone, Kabupaten Ah, Bone iya. yang bisa bertemu dengan Kak Ade yang dari Bogor ya kan? Mm-mm. Bogor nggak sih? Iya, 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 Bogor, Bogor. Garut sih Benar-benar. sebenarnya aku. Garut, Mm. gitu. Dan kita ketemunya di YCL Critical Thinking Workshop di Bangkok waktu itu. Sekarang kegiatannya sebagai guru, bener tadi kata Kak Damai sebagai penulis juga, tapi sebenarnya nggak cuma bahasa Inggris sih Kak Damai, mostly I wrote in Indonesian language di Hmm. media-media Indonesia tentang khususnya mungkin tentang topik education, youth development, dan hal-hal yang lagi hits gitu di Magdalene dan sebagainya. Dan juga sekarang kerja di salah satu institusi di Kabupaten Bone sebagai language content developer. Jadi gimana nih meramu konten-konten agar bisa diaplikasikan ke siswa di sini. Gitu. Kurang lebihnya gitu sih, Kak. Keren, keren, keren. Tuh kan teman-teman bisa dilihat tuh movie itu banyak banget ya tadi disebutkan juga tambahan-tambahannya. Ternyata tidak menulis dalam bahasa Inggris juga, maksudnya dua-duanya dalam Indonesia dan bahasa Inggris. Dan juga sekarang Oh, movie juga terlibat dalam peningkatan lah bahasa Inggris untuk anak-anak gitu di Bone. Nah, iya. mungkin teman-teman baru dengar Bone atau udah pernah dengar. Nah, ini adalah perempuan dari Bone. Oke. Itu sekilas perkenalan dari Mupi nih. Nah, aku mau tanya nih Mupi, kamu itu gimana sih awalnya? Kenapa kok bisa gitu mengambil studinya bahasa Inggris gitu? Terus ya, terus duniamu itu berputar dengan bahasa Inggris gitu. Nah, itu gimana sih awalnya gitu? Wah, kayaknya harus nostalgia dulu ya, Kak ya. Iya, iya. Walking dan memory lain ya untuk kenapa akhirnya aku bisa bahasa Inggris. For the context ya Mbak, kok Mbak jadi Mbak ya.
for the context ya Kak Damai, Mm, orang tuaku itu backgroundnya adalah pendidikan agama Islam gitu. So my mm, dad basically belajar tentang Islam, hukum-hukum Islam, kitab-kitab kuning dan sebagainya. Jadi saat aku mengambil jurusan bahasa Inggris, orang-orang tuh kaget. Lah, kok anaknya tiba-tiba jadi uh, ber, bergelut, kok bergelut ya? Bergerak di bidang bahasa Inggris dan language gitu. Sementara ayahnya adalah seorang tokoh yang membahas kitab kuning lah, syariah lah dan sebagainya. Tapi rasa ketertarikan itu sebenarnya muncul sejak aku SD. Oke, jadi kalau di flashback flashback gitu ya, sebenarnya ketertarikan untuk bahasa Inggris, aku ingat itu kelas 6 SD. Dan yang lucunya adalah kalau Kadame dulu suka bahasa Inggris karena apa? Dulu karena pengen ini kenal sama orang-orang luar gitu. Jadi interest aja Hmm, gitu. Kayaknya seru ya kalau kenal orang luar negeri gitu. Itu sih. hmm. Itu umur berapa tuh Kadame punya pemikiran kayak gitu? Itu kayaknya aku kuliah. Kayaknya udah telat juga ya. Kuliah. Kuliah baru ngeh kayak gitu. Oh, oke. Kalau aku dulu ada rasa ketertarikan itu lucunya adalah kelas 6 SD. Jadi Hmm. iya kelas 6 SD, kelas 5 apa kelas 6 gitu kan. Terus awalnya adalah kalau teman-teman yang lain mungkin sangat into Harry Potter gitu kan. Harry Hmm. Potter dan sebagainya perintilan-perintilannya. Aku justru agak hook dengan bahasa Inggris tuh ketika nonton Titanic. Oh, justru Ya, dari Titanic fun ya. fact. Fun fact. Padahal itu kalau dipikir-pikir ya, aduh, film romance, film yang berlatar belakang apa gitu kan, yang sama sekali nggak ada unsur-unsur anak-anaknya kan. Iya, nggak ada 6 SD kan? Iya, kelas 6 SD lagi. Aduh, waktu itu kan aku pernah tinggal di dua kabupaten gitu kan Kak. Pertama di Kabupaten Bone, terus akhirnya aku pindah ke Sopeng. Sebenarnya Sopeng, Bone, Sopeng gitu. Di Hmm. Bone dulu, di Bone teman-temanku tuh pada hype bahas Titanic dan sebagainya. Tapi aku nggak punya DVD waktu itu kan. Jadi aku cuma dengerin doang, oh teman-temanku lagi bahas Titanic gitu. Sampai Hmm. akhirnya aku kembali ke Kabupaten Sopeng, terus tiba-tiba di TV, salah satu hiburan kita tuh salah satunya di TV aja gitu kan waktu itu Hmm. tahun 2000-an gitu kan. Nggak ada entertainment lain selain DVD, HP juga belum ada waktu. Jadi salah satu entertainment kita adalah TV dan di situ kalau nggak salah ada di Trans TV Indonesia apa gitu tentang film Hmm. Titanic. Dan aku begadang tuh sama ibu, ditemani ibu waktu itu. Wow. Mau nonton nih Titanic, soalnya dulu FOMO aja gitu, fear of missing out. Kok Jadi, temen-temen udah pernah bahas nih kayaknya kok aku belum pernah, aku kayaknya penasaran aja gitu. Awalnya karena penasaran aja, kenapa sih orang pada heboh gitu Titanic. Turn out ternyata aku nonton sampai jam 1 malam tuh nangis, ah ya, nangis dan susah move on. Besok paginya ini nggak bisa dicontoh sih, tapi aku nggak ke sekolah waktu itu. Saking waduh. empatiknya, ya saking empatiknya ke kasus si Ah, Jack yang meninggal itu. ya. Banget aku nggak tahu, mungkin dari dulu emang aku anaknya lebih ke empatetik gitu lah Mbak. Terus nggak nyangka juga kalau seempati itu sama film gitu, sama sebuah karya. Waktu itu em, karena di TV tuh nggak bisa diulang ya Mbak, nggak kayak sekarang ya Kak Damai. Kalau sekarang kan bisa diulang YouTube Iya. dan sebagainya. Heeh. Ceritanya aku masih mau nonton dan aku masih suka banget sama cara mereka ngobrol gitu. Akhirnya aku pesan DVD dari Makassar lewat tanteku dan dari em, CD itu dari DVD itu aku play si filmnya Titanic ini dan aku pause. Tiap mereka bercakap tuh aku pause dan aku translate. Aku cari bahasa Inggrisnya tuh aku nebak-nebak. Ah ini mereka ngomong apa sih? Sambil Hmm. nebak, sambil tulis, terus sambil translate. Terus habis translate aku memperagakan ala-ala Jack yang ngomong ke Rose atau misalkan ala-ala orang-orang dulu yang ngomong bahasa Inggrisnya enak gitu. Hmm. Dan kayaknya dari situ sih awal ketertarikan itu muncul dan waktu kemah nih ada salah satu hal yang lucu juga dan kayaknya salah satu hal yang aku cherish juga meskipun agak memalukan ya. Waktu itu kemah kan kelas 6 SD kan anak SD kemah gitu kan. Hmm. Terus ada nih persembahan malam. Malam Hmm. apa sih namanya kayak Cultural malam. performance gitu Mm, ya. Hmm. tapi untuk anak-anak SD gitu kan. Terus nggak di grupku waktu itu di SD ku nggak ada performa sama sekali dan temenku tahu aku suka nyanyi bahasa Inggris Titanic itu. Soalnya Hmm. katanya ya udah, bahasa Inggris waktu itu nggak terlalu populer Mbak, nggak terlalu populer. Jadi kata temenku ya udah kamu nggak ada tari-tarian ya udah nyanyi aja bahasa Inggris.
Dan yang lucu adalah aku nyanyi sama temenku, aku pengaruhi temanku dan ternyata liriknya salah. Ya. Lirik aku nyanyiin yang Titanic itu Hmm. salah, yang My Heart Will Go On. Dan itu Wah. kalau aku ingat sampai sekarang pasti diketawain sih soalnya. Oh, oke. Tapi salah satu yang pas sih menurutku. Jadi teman-temanku tuh pada ingat kalau movie selalu diasosiasikan dengan Titanic. Jadi kalau Wah. Titanic teman ada di London, misalkan temanku ada di London, ada postcard Titanic tuh dikirim Oh gitu. lah. Saking Melekatnya tapi itu sedih ya. banget, melekat banget. Hmm. Tapi yang 25th anniversary-nya aku nggak nonton sih karena belum ada di Bonet, ternyata belum tayang. Hmm. Dari situ apalagi ya akhirnya ketika ada lomba gitu kan Kak, aku kan lagi suka nih, udah suka nih sama culture-nya, Hmm. udah suka nih sama cara mereka ngomong, cara mereka ngejokes. Oh, I like that part. Terus akhirnya ada kompetisi speech antar SD, aku berusaha join, diseleksi dulu, hanya lolos. Terus dulu juga keluarga aku ada yang dapat beasiswa di Australia. Akhirnya mungkin itu salah satu pemicu ketertarikan aku ke bahasa Inggris sampai akhirnya juga masuk di pondok pesantren. Belajar bahasa Inggris mau nggak mau, harus Hmm. ngafalin vocab, harus cakap-cakap dan kayaknya dari situ sih. Hmm. Kenapa aku, aduh suka banget nih sama Bahasa bahasa Inggris. ini. Hmm. Oke, jadi kalau aku dengerin ya dari tadi kamu ceritain dari kelas 6 SD sampai se apa ya, kalau jadi maniak ya masuk ke Titanic gitu. Terus berlanjut ke speech, lomba, terus didukung oleh apa lingkungan juga yang tadi tante yang apa dapat beasiswa di Australia dan lain-lain. Nah, itu mungkin kalau aku bilang itu proses yang tidak sebentar ya. Maksudnya itu panjang menurutku. Jadi dari kesukaannya dulu dari 6 SD gitu berlanjut 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 sampai kayak kayak apa tetap gitu tetap suka aja gitu sama bahasa Inggris. Kayaknya lama banget ya dari 6 SD gitu. Iya, Mm-mm. Nah, aku jadi punya pertanyaan nih, Mpi. Eh kalau apa ya? Kalau kita belajar bahasa Inggris nih, biasanya tuh kan kamu pernah mention ke aku. Nah, ketika kita belajar bahasa Inggris nih, kamu pernah cerita ke aku juga nih, ada kayak apa ya, shaming culture yang pernah kamu bilang. Terus apa sih serba-serbi dalam belajar bahasa Inggris? Aku mau minta apa? Tolong kamu jelasin nih, apa itu shaming culture dan sebagainya gitu. Iya, tapi selain menjelaskan, aku akan tanya Kadame juga ya. Mungkin Kadame punya pengalaman apa gitu yang terkait dengan yang aku jelasin nanti ya. Boleh, 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 Mm-mm. boleh, boleh. Jadi salah satu, aku kan udah ngajar udah beberapa tahun ya, kayak Hmm. udah ngajar bahasa Inggris beberapa tahun, menemui anak-anak berbagai macam perilaku anak-anak yang aneh dan menurutku menarik untuk dikaji dari segi Hmm. pembelajaran bahasa itu. Termasuk juga aku mungkin dulu ya seperti itu. Ada proses yang bener kata Kadame tadi, there's no shortcut aja gitu, nggak ada yang jalan pintas aja tiba-tiba hari ini belajar bahasa Inggris besoknya udah jago, nggak ada yang kayak gitu. Hmm. 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 Bahkan bahasa Indonesia sendiri pun kita merasa meskipun udah lancar ya, ada banyak banget vocab yang nggak kita tahu, yang nggak Betul, kita betul. sadari. Nah, itu ya kan kalau kita tes UKBI bisa jadi skornya Eh, nggak sebagus itu kan. betul, betul, Iya, betul. sama aja. Let alone ini bahasa orang lain gitu. Hmm. Nah, salah satu yang aku notice nih, salah satu pembelajaran yang kayaknya jadi barriersnya anak-anak sekarang adalah mereka tuh harus ngomong kayak native. Gimana caranya aku harus kayak native gitu. Hmm. Hmm. Itu yang masalah pertama yang aku dapat akhirnya ketika dia sounds, dia pronounce-nya nggak kayak native, atau cara bicaranya nggak kayak native, dia akan insecure duluan, jiper duluan, gak mau ngomong sama orang luar duluan. Karena Oh. takut merasa direndahkan Hmm. gitu, takut merasa di underestimate lah. Padahal sebenarnya menurutku adalah salah satu tujuan bahasa Inggris adalah bukan hanya untuk tampil keren gitu. It- It's okay to have that mindset first gitu. Karena kalau tujuan awalnya emang mau keren-kerenan aja gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan intensinya adalah gimana nih kita bisa menyampaikan opini dalam bahasa lain sehingga orang tuh bisa mengerti dengan opini kita, kayaknya itu bisa last longer aja Kak gitu proses Hmm. belajarnya. Hmm. Aku Oke, amat ada oke. pengalaman nggak Kak soal kayak gitu? Oke, tadi sempat keputus, jadi aku make sure dulu ya yang tadi kamu bilang. Jadi ada siswa kamu yang merasa keren gitu. Jadi tujuan belajar bahasa Inggrisnya itu untuk seperti keren gitu.
Tadi aku sempat Iya, keputus. untuk keren aja gitu. Dan itu Hmm, menjadi salah satu barriers dan penghambat untuk mikir, untuk belajar selanjutnya. Karena ketika dia tidak mencapai yang si keren itu, label keren itu, akhirnya dia stop kan, dia akan berhenti. hmm, Padahal sebenarnya tujuannya adalah gimana nih bahasa kita punya opini, kita translate ke English, kita bisa menyampaikannya bahasa Inggris dan orang paham. hmm, Ya, hmm, it's understandable. hmm, Jadi untuk maksudnya untuk pemula ya. Tapi kalau misalkan udah di level-level udah advance atau intermediate, dia mau sounds like native, that's okay. hmm, 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 Itu justru bagus sebenarnya ya. Maksudnya oke lah kalau kamu mau memperlancar itu biar orang-orang yang dengar, native-nya juga dengar, paham gitu kan. Kan kalau bahasa Inggris juga beda uh, tulisan beda arti ya. hmm, Beda hmm. beda tulisan beda pronunciation di itu bisa Pronunciation. berbeda. Nah, aku selalu tekankan jangan cepat bully teman-temannya kalau misalkan kamu belajar bahasa Inggris. Contohnya aja kayak adult sama adult itu kan beda banget. Hmm, hmm, Nah, hmm, kadang tuh kalau kita ngajar, aku nggak kayak gitu loh. Anak-anak tuh kayak gitu, nggak kayak hmm, gini. Nah, mereka karena ada pressure untuk harus ngomong kayak native juga, harus pas banget. Padahal kan ada American, ada British, ada aksen-aksen lain yang kita nggak tahu. hmm. Menarik, Jadi ya, menarik, menarik. Hmm. Kalau ya, aku, kalau pengalamanku ya dalam belajar bahasa Inggris ya, emang kayak mungkin di awal banget mungkin kita khawatir gitu, khawatir apa cara pengucapan. Kalau bahasa Indonesia itu logat ya, logat yang ada di mm, apa di kita, karena kan itu bagian dari apalagi Indonesia banyak banget sukunya, ya terus banyak logatnya sukunya. kan kental juga. Nah, itu mungkin Hmm. sempat menjadi kekhawatiranku dulu ya pas awal-awal. Tapi kalau sekarang mah udah enjoy aja, jadi nggak mikirin aku kayak apa. eh, Kayak native atau enggak, aku udah nggak mikirin itu. Jadi sekarang mah lebih ke Kenapa tuh? Apa tuh yang bisa? Apa nih yang di balik layarnya? Kenapa Kak Dami tuh bisa lebih menerima dengan logat yang Kak Dami punya sendiri? hmm, Kenapa sekarang nggak nge-pressure untuk harus perfect banget? iya 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 betul. Karena kan selama ini eh, udah punya banyak teman juga ya dari berbagai macam negara gitu. Dan mereka Hmm. nggak ada masalah gitu dengan logat aku gitu. Bahkan Hmm. dan nggak pernah ngejudge juga gitu. Jadi aku juga nyaman gitu. Jadi kayak dari 2018 ya, kayak udah lebih berapa tahun gitu ya berkomunikasi dengan orang luar ya, it's okay gitu. Mereka tuh nggak mikirin apa, nggak mikirin logat kita kok. Jadi aku nyaman-nyaman Hmm. aja gitu. Tapi mungkin Iya. yang kata Mupi bilang, kalau memang mau lebih pengen kayak suara kayak ya orang aslinya sana, ya nggak apa-apa, is okay gitu. Tapi ya kita juga harus nyaman juga gitu dengan apa hal yang kita punya, jangan merasa insecure juga gitu. Itu sih mungkin ya Mupi ya. Nah, itu sih poinnya. Iya, semuanya kalau memang kualitas bahasa Inggrisnya udah oke dan mau di-upgrade ya that's fine kalau mau sounds like a native kan. Cuma yang masalahnya adalah ketika masih baru awal banget belajar gitu, tiba-tiba dia kayak mempressure dirinya sendiri untuk aduh harus kayak native nih. Dan itu menurutku salah satu yang ganggu sih untuk anak-anak yang baru. Dan aku sepakat sama Kak Damil tadi, orang-orang luar sebenarnya justru lebih welcome ya dengan Hmm, diversity, dengan pronunciation yang unik gitu kan. iya Seperti betul-betul. misalkan aku dari Sulawesi, bisa jadi ada logat yang kental dengan Sulawesi gitu. Atau Kak Damai dari Sunda, mana tadi? Sunda, Hmm, Sunda. Berbahasa Sunda. Dan itu kan kalau Sunda biasanya ada masalah di bagian F ya, Iya, like iya P betul. and F. Nah, ada Betul. pengalaman lucu nggak sih? Ada. Ada pengalaman lucu nggak sih Kak soal yang pronunciation P and F itu, tapi ternyata orang-orang ya biasa aja gitu menanggapinya. Ada banget. Jadi tuh aku kan punya masalah dengan pengucapan huruf itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong Hmm, peace dengan fish gitu kan, heeh. kadang suka apa nih Fish ya, jadi eh, eh, jadi fish ya gitu. jadi di bawah apa sadar kita gitu. Tapi mereka Heeh. tahu kok kalau kita kan kita ngomongnya bukan satu kata ya. Kita ngomongnya kok Iya, secara konteks. kalimat. Heeh. Jadi mereka ngerti dan ternyata ketika berdiskusi juga bukan hanya orang Indonesia yang mempunyai kesulitan untuk mengucapkan
satu huruf dua huruf, ternyata kayak orang Brazil juga punya masalah sendiri gitu dalam pengucapan huruf-huruf tertentu gitu. Jadi Iya, eh, Jepang juga kayak gitu, Korea nah, juga. ya Dan kayak salah satu yang teman kita tuh yang kalau dari Filipina tuh kan banyak banget ya yang pronunciation-nya kalau dipikir secara bahasa Inggris tuh nggak sesuai ya. Bukan nggak mm-mm, sesuai tapi berbeda dengan kebanyakan yang kita pikirkan. Kita mm-mm, mm-mm. dengarkan. Contohnya misalkan mereka ngomongnya education tapi akhirnya education. Ya mention gitu kan, Kan? mention ya. Gitu kan. Kalau orang yang nggak familiar dengan diversity seperti itu, mereka akan mikir, waduh, bahasa Inggris lo jelek nih, bahasa Inggris lo salah gitu. Tapi kalau Kak Damai Amati, mereka ngomong dengan sangat jelas, Kak. We can really understand what they say Mm-mm, during the conference. Mereka tuh jelas banget dan terstruktur menurutku. Dan enak, ya enak-enak aja sih dan understandable aja mm-mm. Jadi gitu. kalau sepengalamanku ya, as long as gitu, orang yang kita ajak bicara mengerti itu that's fine gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Itu menurutku ya. Nah, itu mungkin kekhawatiran yang pertama ya, yang Mupi bilang kita apa pengennya bersuara kayak orang aslinya gitu. Nah, ada lagi nggak Mupi dari pengalaman kamu? Ngajar ya, pengalaman ngajar dan aku sendiri kayaknya, oh ini yang pernah aku mention. Aku juga nulisin ini, topik ini di koran ya, saking gemesnya tuh. Soal Mhm. soal smart shaming culture, pernah denger nggak, Kak? Nah, itu nggak tahu nih. Pokoknya aku jadi penasaran nih, apa itu? Iya. Mhm. Eh, Kalau body shaming kan membuli fisik orang lain ya, body Ha-ha. shaming dan sebagainya. Kalau smart shaming itu adalah membuli orang yang justru pinter. Oh, wah, justru orang pintar ya yang kena kena bully ya. Mm, Ah, oke Kena oke. batunya, kena bulinya. Jadi